Jika kalian ingin menuduh seseorang atau lembaga dan tidak terjerat UU ITE, maka cara paling mudah ialah menuduh dengan kedok bertanya. Contohnya seperti tulisan ini, publikasi 500 muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2025, proyek klan Ba'alawi. Saya mendengar berita cukup valid bahwa Kedutaan Besar Jordan sudah membaca tulisan tentang publikasi 500 muslim paling berpengaruh di situs lembaga NU yang bernama RMI Unum Banten. Kenapa Kedutaan Besar Jordan itu tersinggung? Karena tidak ada argumentasi yang baik dari keberatan situs RMI Unum Banten untuk publikasi yang diterbitkan oleh NGO asal Jordan yang bernama Royal Alul Bait. Bisakah publikasi ini dikritik? Semua fellowship yang berada di dalam Royal Alul Bait adalah akademisi dan tokoh yang mengerti cara kerja statistik dan tentu saja sangat menerima kritik. Tapi kritik yang baik itu tidak akan muncul dari sebuah cocok logi. Cocok logi yang dimaksud Kedutaan Besar Jordan salah satunya hanya karena Ismail Fajri Alatas termasuk fellow dalam Royal Alul Bait, maka RMI Unum Banten melalui Kiai Imad itu menuduh bahwa masuknya nama Habib Lutfi bin Yahya sebagai salah satu tokoh berpengaruh itu terhitung subjektif karena baik Ismail Fajri Alatas dan Habib Lutfi itu sama-sama Ba'alawi. Coba kita lihat baik-baik publikasi 500 muslim berpengaruh pada halaman Romawi kedua dari atas hingga bawah, mulai dari kepala editor, editor manajer hingga para penelitinya, tidak ada nama Fajri Alatas di sana. Jangankan Ismail Fajri Alatas, satupun Ba'alawi tidak ada yang jadi tim penyusun editorial atau peneliti di dalam publikasi ini. Lantas ketika menghubungi Mas Haji, saya memanggil Ismail Fajri Alatas dengan itu, dia punya penjelasan cukup menarik. Sekitar tahun 2017 atau 2018, Mas Haji sempat ditawari jadi editor-in-chief publikasi 500 muslim berpengaruh. Tapi akhirnya dia tidak sanggup menerima tawaran itu karena komitmen waktu yang tidak memungkinkan. Simak pengakuan Mas Haji berikut ini. Tim penyusun publikasi 500 muslim berpengaruh itu punya tim profesional sendiri dan tidak pernah melibatkan anggota Royal Alul Bait, meskipun Mas Haji itu salah satu fellow di NGO ini. Menuduh-nuduh dengan cara cocok logi seperti ini minimal merugikan 3 hal. Pertama, RMI Unum Banten yang menampung tulisan Kiai Imad telah menghina integritas dan intelektualitas para peneliti 500 muslim berpengaruh. Kedua, RMI Unum Banten menyeret nama besar Nahdlatul Ulama dalam menuduh lembaga nirlaba yang berdiri di Jordan, didirikan oleh anggota kerajaan, dikepalai oleh anggota kerajaan pula, diisi oleh intelektual yang juga menghadirkan fakta integritas aman. Secara tidak langsung, Nahdlatul Ulama itu diseret untuk tidak menghormati ilmu pengetahuan yang ditekuni para intelektual di Royal Alul Bait lewat tuduhan cocok logi tadi. Ketiga, dan mungkin ini cukup penting, sebentar lagi Indonesia itu kan dipimpin oleh Presiden Prabowo. Semua orang tahu Pak Prabowo itu punya kedekatan emosional dengan Raja Jordan. Bisakah kalian membayangkan ada kiai yang menyeret-nyeret nama RMI Unum Banten dan Nahdlatul Ulama secara tidak langsung dalam menuduh tanpa bukti sebuah publikasi yang dikawal sendiri oleh keluarga kerajaan Hashimiyun di Jordan? Anda bebas dan boleh saja membenci Ba'alawi, tapi serampangan menuduh-nuduh publikasi orang hanya karena ada Ba'alawi di sana tentu sangat merugikan Nahdlatul Ulama, karena orang NU tidak pernah menjustifikasi tanpa ilmu.